Anda kembali di Metro Siang pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengakui ada bukti yang muncul terkait kemungkinan penyebaran virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 melalui udara. Bentuk penelitian WHO pun terus diperbarui dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana sebenarnya temuan tersebut? Kita simak pemaparannya berikut ini pemirsa. Kita lihat data yang sudah saya kumpulkan saat ini, di mana pengakuan WHO ini menyusul dorongan dari 239 ahli di 32 negara agar WHO ini merevisi rekomendasi. Kita lihat yang pertama, sebelumnya WHO memang menyebutkan bahwa virus yang disebabkan COVID-19 ini umumnya menyebar lewat droplet atau percikan yang keluar dari hidung dan mulut orang yang terinfeksi. Droplet ini dikatakan turun ke tanah lebih cepat. Awalnya memang laporan ini masuk pada waktu awal bulan April ataupun juga akhir bulan Maret 2020 yang menyatakan bahwa awalnya ditularkan melalui percikan atau droplet. Namun pada Kamis 9 Juli 2020 ada pembaruan rangkuman secara teoretis di mana menjelaskan berbagai moda penyebaran virus corona SARS-CoV-2 ini diantaranya adalah kontak dan percikan dari droplet atau udara, airborne, dan juga permukaan yang terkontaminasi atau vomit. Nah, penularan melalui droplet ini bisa ditularkan melalui air liur atau lendir dan masuk ke tubuh melalui mata, hidung, ataupun juga mulut. Disebutkan pula bahwa droplet ini berukuran lebih besar dari 5 mikron. Sementara melalui udara dengan ukuran yang lebih kecil dari 5 mikron bisa bergerak lebih jauh dan mudah terhirup orang lain. Untuk perbandingan, satu helai rambut itu ukurannya 70 sampai 100 mikron. Berikutnya kita lihat lagi dari perkembangan ataupun pembaruan laporan WHO. Sesuai dengan pemimpin tim pakar WHO pandemi COVID-19, Maria Van Kerkhove, dia menyatakan bahwa kemungkinan akan ada transmisi lewat udara di lingkungan publik, khususnya di kondisi yang sangat spesifik, padat, tertutup, dan berventilasi buruk telah dideskripsikan dan tidak bisa dikesampingkan lagi. Artinya harus ada sejumlah penelitian yang lebih kuat lagi untuk bisa membantu memberikan sosialisasi mengenai bagaimana masyarakat harus bisa bersikap dan menjaga diri agar tidak terinfeksi COVID-19. Berikutnya, kita lihat lagi. Selain hasil penelitian terkini dari WHO, maka ada juga pembaruan rangkuman ilmiah yang disampaikan melalui sejumlah kanal, diantaranya melalui resmi dari WHO. Dikatakan transmisi SARS-CoV-2 ini, implikasi untuk langkah pencegahannya ini pertama terbit pada 29 Maret 2020, kemudian diperbarui setelah adanya penelitian yang mengatakan ada aktivitas medis yang menghasilkan partikel udara atau aerosol. Kemudian makanya dilakukan adanya penelitian-penelitian lebih lanjut dan juga melibatkan sejumlah pakar dari sejumlah negara. Berikutnya, kita lihat lagi. Nah, kemudian penjelasan ilmiahnya menurut WHO ini memang mengatakan adanya kajian teoritis yang mengindikasikan bahwa satu, tetesan cairan pernafasan ini dapat dihasilkan melalui partikel udara melalui proses penguapan. Berikut pula dengan aktivitas bernafas serta berbicara turut mengeluarkan partikel udara. Dengan demikian pemirsa, seseorang yang menghirup udara mengundang partikel virus dengan jumlah yang cukup pun dapat tertular penyakit, tentunya dengan tingkat imunitas yang rendah. Namun peneliti WHO pun masih mempelajari kandungan droplet yang memungkinkan proses penguapan cairan menjadi udara itu bisa terwujud. Kita lihat lagi bahwa selain kemudian dengan adanya teoritis tersebut, WHO juga merilis sejumlah penelitian yang menyatakan konsekuensi penularan virus yang bisa dihantarkan lewat udara. Di antaranya ada sejumlah poin yang sudah saya jabarkan di sini. Coba saya jelaskan satu persatu, di mana yang pertama virus ini bisa melayang berjam-jam di udara. Nah, airborne atau media udara ini adalah transmisi yang menghantarkan aerosol atau droplet yang berukuran sangat kecil. Ukurannya memang kurang dari 5 mikrometer. Sementara droplet biasanya berukuran lebih besar dari 5 mikrometer atau makron. Karena kecil dan ringan, maka aerosol yang membawa virus corona SARS-CoV-2 ini bisa bertahan melayang di udara selama 4 jam. Sementara ada studi lain yang masih terus diperbarui menyebutkan ia bisa bertahan lebih dari 16 jam. Kedua, dikatakan penularan ini tidak perlu kontak langsung. Penularan lewat udara memang dikatakan lebih berbahaya sebab penularan bisa terjadi meski tidak ada kontak dalam jarak dekat. Hal ini pun diungkap oleh ahli epidemiologi dari Universitas La Trobe Australia, Hazan Vali, yang mengatakan jika penularan lewat droplet, maka infeksi hanya terjadi jika orang yang sehat menghirup droplet dari orang yang terinfeksi COVID-19. Maka aerosol tetap bisa bertahan di udara meski orang yang sakit sudah meninggalkan ruangan tersebut. Ketiga, kita lihat lagi di sini.
Buka jendela, perbarui filter AC, sinar ultraviolet itu penting. Dampak lain membuat virus ini bisa menular lewat saluran udara dan AC, sehingga disarankan untuk membuka pintu dan jendela untuk memperbarui filter AC dan memperbanyak sirkulasi udara dari luar. Berikutnya, keempat, kita lihat bahwa risiko lebih besar di dalam ruangan. Disebutkan risiko penularan makin tinggi pada ruangan yang padat orang atau banyak orang dan berventilasi buruk. Beraktivitas di luar ruangan disebutkan sedikit lebih aman dibandingkan di dalam ruangan yang padat. Namun disarankan tetap menggunakan masker ataupun juga perlengkapan untuk menjaga kesehatan Anda. Kemudian, memperketat penggunaan masker. Dan berikutnya memang dikatakan oleh WHO bahwa penularan udara ini memang masih menjadi perdebatan. Kenapa? Karena para ahli ini sebenarnya masih mendebat soal penularan lewat udara. Sebab menurut epidemiolog dan ahli penyakit menular Paul Hunter, bukti-bukti penularan lewat udara ini dianggap masih terbatas. Dan bahkan Hunter pun berkeyakinan bahwa penularan lewat udara ini hanya terjadi pada situasi tertentu saja. Sebelumnya WHO menyebutkan bahwa aerosol hanya dihasilkan dari beberapa ataupun lewat tindakan medis saja. Tidak terjadi akibat berbicara, menyanyi, bersin, dan juga batuk. Namun juga kemudian setelah ada pembaruan tersebut dari sejumlah analis mengatakan bahwa hingga saat ini adanya fakta-fakta baru tersebut dan warga diminta untuk lebih berhati-hati. Berikutnya kita lihat lagi di sini. Kemudian kita sudah melihat fakta-faktanya. Lantas bagaimana dengan saran WHO bagi masyarakat untuk bisa menjaga kesehatan tersebut? Seperti biasa terus-terus diberikan mengenai sarannya. Yang pertama, praktekkan kebersihan tangan, jaga jarak dan etika batuk serta bersin. Kemudian gunakan penutup wajah ataupun menurut rekomendasi WHO melalui video terbaru yang dirilis kurang lebih beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa bisa menggunakan masker kain ketika di ruangan tertutup dan juga rapat ataupun ketika beraktivitas di luar. Hindari tempat ramai, lingkungan kontak dekat dan ruangan tertutup dengan ventilasi buruk dan pastikan pembersihan dan disinfeksi dilakukan dengan benar. Memang saat ini penelitian WHO juga terus diperbarui. Pemirsa, kita melihat bagaimana kemudian perdebatan di slide saya sebelumnya masih terus diberikan, fakta-fakta pun terus ditonjolkan untuk bisa menemukan sosialisasi terbaik dalam pengentasan COVID-19. Namun yang terpenting adalah bagaimana selain pemerintah yang juga harus melakukan langkah tegas, juga warga yang terus diminta untuk disiplin dalam penggunaan masker dan menjaga kesehatan mereka. Jangan pernah bosan untuk selalu sadar kesehatan diri dan mematuhi aturan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.